tebar senyum dan salam agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Fahrul Raji, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Tak lupa juga kepada teman-teman saya dimanapun kalian berada yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya sekalian. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudulkan Perempuan Cerdas Berkualitas. Dalam agama Islam sendiri, banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis yang menyebutkan tentang betapa mulianya seorang perempuan. Bahkan Nabi Muhammad juga menyebutkan dalam hadisnya tentang ibumu, 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 lalu ayahmu. Sungguh banyak sekali yang mengagungkan seorang perempuan. Perempuan itu sangat dihargai dan juga dimuliakan. Maka dari itu, dari hal tersebut yang telah kita dapatkan, alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang perempuan bisa mendidik diri kita sendiri agar menjadi perempuan yang cerdas dan juga berkualitas. Lalu, sosok seperti apa sih perempuan yang cerdas dan juga berkualitas tersebut? Perempuan yang cerdas dan juga berkualitas bukanlah sesosok perempuan cantik nan jelita yang turun dari atas langit sampai ke bumi. Bukan seorang bidadari ya, melainkan sosok perempuan yang cerdas dan juga berkualitas merupakan sesosok yang telah dididik, ditempa oleh banyak pendidikan dalam keluarganya, lingkungannya, sosial politik, dan juga masyarakatnya. Dididik sedemikian rupa agar menjadi perempuan yang cerdas dan juga berkualitas. Nah, sebagai upaya pertama, dahulu kala R.A. Kartini, pahlawan kita, juga telah berupaya sedemikian panjangnya, berupaya secara konsisten untuk bisa menaikkan emansipasi wanita. Ya, wanita telah banyak dihargai oleh semua kalangan. Akan tetapi tidak banyak juga masih ada orang yang meremehkannya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita bisa menjadi sesosok perempuan yang cerdas dan juga berkualitas. Agar apa? Agar kita bisa semakin dihargai dan juga dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah tadi kita melihat siapakah sosok perempuan cerdas dan berkualitas itu, lalu bagaimana sih sosok perempuan cerdas berkualitas itu? Kita sebutkan 3 ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, sosok perempuan cerdas dan berkualitas tentunya seorang perempuan yang cerdas dan juga terdidik. Ya, seorang perempuan alangkah lebih baiknya menyandang gelar pendidikan yang tinggi. Ya, bukan berarti kita harus mengajar pendidikan setinggi-tingginya, tapi seorang perempuan wajib mempunyai ilmu dan juga pengetahuan yang luas. Agar apa? Agar para laki-laki atau seorang yang di luar sana tidak meremehkan kita sebagai seorang perempuan. Selain itu, disebutkan juga di dalam agama Islam bahwa seorang perempuan atau seorang ibu merupakan madrasah utama bagi anak-anaknya. Ketika kita seorang perempuan bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, kita terdidik, kita cerdas, maka dari itu, dari rahim kita lahirlah seorang generasi penerus bangsa yang juga akan mempunyai kualitas yang tinggi dan juga cerdas. Dan tidak dilupakan ketika kita mendidik seorang anak, kita tahu akan pengetahuan pendidikan tersebut, maka di samping itu kita juga mendidik anak-anak dengan menggunakan akhlakul karimah. Didik anak-anak kita agar bisa mempunyai akhlak yang baik dan juga sikap yang baik kepada kita, orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, teman-temannya, dan juga lingkungan serta bangsa Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memasuki pada poin kedua tentang bagaimana sosok perempuan yang cerdas dan juga berkualitas tersebut, yaitu sosok perempuan yang cerdas dan juga berkualitas, yaitu perempuan yang sadar akan potensinya dan mau untuk mengembangkannya. Mengapa demikian? Yaitu
seorang perempuan bebas memilih menjadi apa saja, seperti yang telah R.A. Kartini sampaikan, bahwa emansipasi wanita berlaku untuk seluruh wanita. Sama halnya dengan laki-laki, kedudukan antara laki-laki dan juga wanita sama saja. Nah, pada poin yang kedua ini, yaitu sosok perempuan sadar akan potensinya, bebas menjadi apa saja. Mau perempuan itu menjadi dokter, profesor, insinyur, guru, peneliti, ilmuwan, atau apapun yang perempuan itu inginkan. Bahkan menjadi seorang ibu rumah tangga sekalipun tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki pada poin ketiga tentang bagaimana sosok perempuan yang cerdas dan juga berkualitas itu, yaitu seorang perempuan yang cerdas dan berkualitas bisa menjadi partner yang baik bagi siapa? Bagi suaminya kelak. Ketika kita berumah tangga, seorang perempuan bisa mengimbangi menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa memimpin dalam rumah tangga tersebut, yaitu tentang pekerjaan rumah tangganya, tentang mengurus suami, mengurus anak, dan juga melakukan pekerjaan yang lainnya. Tentu dalam mengurus anak bisa menjadi tanggung jawab kedua orang tua, akan tetapi tentu saja seorang ibu atau seorang wanita di sini berperan sangat besar akan pendidikan anak tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zaman yang telah berubah sedemikian modern ini, tentu saja zaman berubah menjadi semakin keras. Alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang perempuan tidak berdiam diri di dalam rumah, akan tetapi kita bisa menjadi perempuan yang lebih baik, bisa mengasah potensi kita, bisa mencari ilmu, mengejar pendidikan yang tinggi, tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai seorang perempuan. Akan tetapi perlu menjadi catatan, bukan berarti di sini posisi kita sebagai perempuan menyaingi posisi laki-laki, akan tetapi kita hanya saja untuk meningkatkan kualitas hidup dari seorang perempuan itu sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dunia sudah berubah semakin keras. Kecantikanmu bisa mencuri perhatian, tetapi dengan kecerdasanmu dunia bisa ditaklukkan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa cantik itu berani punya mimpi dan juga ambisi, serta kemurahan hati dan juga empati. Sebab apa? Sebab wanita bukanlah pemandangan, dan kecantikan bukanlah ajang untuk perlombaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.